Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, beberapa dekade terakhir, dunia arkeolog pernah dikejutkan oleh sebuah temuan fosil raksasa di beberapa belahan dunia, seperti Antartika, Peru, dan Maroko. Lebih menggemparkannya lagi, fosil raksasa tersebut seolah menggambarkan ciri-ciri postur tubuh Nabi Adam. Sayangnya, berita itu hanya muncul sesaat, kemudian kembali redup dan menyimpan tanda tanya besar. Namun bagaimana jika alasan mereka meredupkan informasi tersebut lantaran menemukan tengkorak Nabi Adam yang sesungguhnya? Kali ini, tim Islam Populer mengajak kalian untuk mencari tahu siapakah sosok di balik fosil tersebut. Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Sang Khalik terlebih dahulu menyampaikan kabar tersebut kepada para malaikat bahwa ia akan menciptakan makhluk sempurna dari bangsa manusia yang terbuat dari tanah. Tak hanya itu, Allah juga membekali Nabi Adam berupa akal dan perasaan sebagai salah satu tanda kesempurnaan ciptaannya. Namun karakter sempurna ternyata tidak hanya disematkan untuk Nabi Adam, melainkan tersemat kepada seluruh anak keturunannya. Hal tersebut telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Al-Quran, Surah At-Tin, ayat 4. Dalam kitab tafsir Juz Amma karya Syekh Prof. Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Keseimbangan akal dan parasnya menjadikan manusia makhluk paling indah di antara makhluk lainnya. Sayangnya, kesempurnaan itu ternyata tak bisa menghindarkan manusia dari tipu daya iblis. Kondisi itu pun menjadi alasan mengapa Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Namun terlepas dari proses penciptaannya, sosok Nabi Adam masih menyimpan misteri di tengah-tengah umat manusia. Bagaimana tidak, sebagai nenek moyang manusia tak jarang selalu memantik perhatian para keturunannya dari kalangan ilmuwan untuk mencari tahu jasad demi membuktikan kebenarannya. Memang tak dapat dipungkiri, selain Islam, seluruh agama samawi seperti Kristen dan Yahudi meyakini bahwa Adam manusia pertama adalah manusia sempurna, cerdas, berjalan tegak dengan kedua kakinya. Akan tetapi, ada sebuah teori evolusi kera digaungkan oleh Charles Darwin, seolah-olah ingin mematahkan teori yang selama ini dipercaya oleh para pemeluk agama samawi. Sejarawan dari Universitas Indonesia, Tiar Anwar Bahtiar, mengatakan bahwa pendapat yang menghubungkan Nabi Adam dengan teori evolusi adalah sebuah kekeliruan. Sebab berdasarkan informasi yang didapat dari Al-Quran, Allah secara langsung menciptakan Adam dari tanah, bukan hasil evolusi dari makhluk manapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk." Al-Quran, Surah Al-Hijr, ayat 26. Terbukti, lambat laun, pendapat Charles Darwin tak bisa dipertahankan oleh penganutnya. Pasalnya, beberapa arkeolog menemukan sebuah fosil manusia, sekaligus menjadi bantahan bahwa kera bukanlah nenek moyang manusia. Dilansir dari laman National Geographic Indonesia, para arkeolog menemukan sisa-sisa kerangka manusia di pegunungan Whitmore, Antartika. Awalnya, peneliti tidak mempercayai bahwa itu adalah fosil manusia, lantaran ukurannya tergolong tak wajar. Tapi setelah salah satu arkeolog bernama Merle Roche meneliti fosil tersebut, ternyata ia menemukan sebuah kerangka manusia yang berusia 600 juta tahun. Menurut Merle Roche, para peneliti dibuat tercengang dengan usia tulang kerangka yang ditemukan. Sebab temuan itu sudah ada sebelum makhluk-makhluk lain seperti primata bahkan dinosaurus itu ada. Merle juga mengatakan sangat jelas dari penelitian kami tentang kerangka ini bahwa mereka pasti manusia dan bukan spesies primata. Siapa mereka dan seberapa besar populasi mereka dan apakah mereka maju secara teknologi adalah misteri yang lengkap. Selain di Antartika, ada juga penemuan kerangka manusia di Paracas, Peru. Tepatnya pada tahun 1928.
Di sebuah tempat penguburan yang luas dan rumit dijangkau, ditemukan sisa-sisa kehidupan berupa tengkorak berukuran raksasa. Dari laman Unilight, penemuan itu juga dikenal dengan tengkorak Paracas. Lebih menghebohkannya lagi, sekitar 300 tengkorak raksasa yang dipercaya sudah ada 3.000 tahun yang lalu. Baik penemuan fosil di Antartika maupun Paracas memicu kontroversi di kalangan ilmuwan, khususnya ilmuwan muslim. Pasalnya, beberapa ilmuwan menghubung-hubungkan tengkorak raksasa itu dengan sosok Nabi Adam. Ditambah lagi, hasil temuan di Paracas ditutup-tutupi oleh media, seakan menghindari kebenaran adanya manusia raksasa dalam sejarah kehidupan bumi ini. Jika menelisik penelitian arkeolog tentang penelusuran mereka pada kehidupan Nabi Adam, maka ada sebuah penemuan yang paling mendekati jejak-jejak awal manusia pertama tersebut. Bagaimana tidak? Di situs Jebel Irhoud, Maroko, para arkeolog menemukan sebuah tengkorak dan diklaim sebagai manusia tertua, sebab berusia 400.000 tahun. Hal itu pun sekaligus mengundang spekulasi bahwa Nabi Adam pertama kali turun ke bumi di daratan Afrika Timur. Penelitian itu bahkan diterbitkan dalam jurnal Nature berjudul New Fossil from Jebel Irhoud karena para peneliti menganggap jika tulang dari objek temuan berusia 400.000 tahun tersebut menjadi penemuan paling penting sepanjang sejarah sains dan teknologi. Apalagi, lokasi situs penemuannya sangat cocok dengan tempat terakhir manusia pertama di bumi ini. Sayangnya, meskipun lokasi maupun kerangka raksasa yang ditemukan oleh para arkeolog di situs Jebel Irhoud sama dengan tempat tinggal serta ciri-ciri Nabi Adam, akan tetapi hal tersebut masih belum mampu membuktikan kebenarannya. Sebab sampai saat ini, para ilmuwan masih menerka-nerka di tahun berapa makhluk hidup ada di dunia ini. Sebenarnya, dalam manuskrip sejarah Islam, Nabi Adam alaihissalam memang hidup di antara kota Doif dan Mekah. Adam pun bertemu dengan Hawa di kota Jama yang sekarang terkenal dengan sebutan Musdalifah. Dua pasangan pertama itu pun menghabiskan waktunya menetap di kota Mekah. Belum lagi, ciri-ciri tengkorak temuan para arkeolog sangat sesuai dengan postur tubuh Nabi Adam yang dikenal memiliki ukuran raksasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Telah Allah ciptakan Adam alaihissalam dengan tingginya mencapai 60 hasta." Hadis riwayat Bukhari. Dalam buku Mujizat Hadis Nabi, karya Prof. Dr. Zaglul Rogib, 60 hasta bila dikonversi ke dalam ukuran meter kurang lebih mencapai 27,4320 meter yang bisa dibulatkan menjadi 30 meter. Senada dengan pendapat tersebut, pakar biologi bernama Dr. Shlomi Laser dari Universitas Hebrew menyatakan bahwa tinggi rata-rata manusia zaman dulu sekitar 90 kaki atau 27 meter. Selain ukuran tubuh Nabi Adam, beberapa intelektual dan sejarawan muslim berpendapat jika Adam hidup di bumi ini hingga usia 930 tahun. Sebagaimana Ibnu Qutaibah dalam kitabnya berjudul Al-Ma'arif menyampaikan sebuah pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Adam wafat di usia 930 tahun. Tapi tetap saja, informasi tersebut tidak akan membantu para arkeolog untuk menemukan kerangka Nabi Adam alaihissalam. Seperti diungkapkan oleh Wakil Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, jika ada manusia yang ingin mencari tahu siapakah manusia pertama dengan merujuk dari fosil-fosil yang ada, maka itu hanya sia-sia. Misalnya, ketika arkeolog menemukan kerangka manusia yang usianya sangat lampau, maka dia juga tidak akan mengetahui siapa nama pemilik kerangka tersebut. Anwar Abbas juga menambahkan, kehidupan Nabi Adam bersifat goib tapi harus dipercaya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan kepada kita dalam kitab Al-Quran bahwa semua manusia di atas bumi ini adalah keturunan Nabi Adam. Sahabat beriman, setelah menyimak video ini, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah jejak kehidupan Nabi Adam tetap harus ditelusuri atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.